Danyake sumber sewu metu. Spesial. Di tengah kerapuan ekonomi warga desa, ada satu hal yang tak pernah sepi dari perbincangan publik, yaitu fenomena sound horeg. Bunyinya yang menggelegar, bass yang menghantam dada, dan irama dangdut koplo yang diremix dengan tekno elektronik menjadi napas baru dalam budaya hiburan kampung di Jawa Timur. Dari Tulungagung, Blitar, hingga Nganjuk, sound horeg bukan sekedar hiburan, tapi juga ajang gengsi antar desa. Siapa yang paling keras, siapa yang paling ngebas, dialah juaranya. Namun di balik sukacita itu ada bencana tak terlihat yang mengancam kesehatan dan keamanan publik. Suara yang melampaui batas aman 85 desibel memicu gangguan pendengaran, stres, hingga kekerasan sosial. Seperti yang terjadi di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Minggu 13 Juli kemarin. Seorang warga yang anaknya sakit berusaha minta volume sound horeg dikecilkan. Namun bukan empati yang didapat, tapi tindakan kekerasan. Keributan pun tak terhindarkan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka di bagian pelipis setelah dipukul oleh salah seorang peserta karnaval yang tak terima diminta merendahkan suara. Beruntung insiden ini berhasil didamaikan melalui mediasi, namun pesan nyata telah tersampaikan. Kebisingan berlebihan bukanlah budaya, ia adalah ancaman. Dan sound horeg jika tidak diatur akan menjadi simbol kebobrokan yang mengorbankan ketertiban publik demi gengsi dan hiburan sesaat. Tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang turut bersuara, menyebut sound horeg sebagai sesuatu yang mudarat dan bisa dikategorikan haram jika menimbulkan kerusakan dan kekerasan. Proses pengkajian, terutama oleh lembaga pengkajian, sekaligus nanti akan dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Akan tetapi ada beberapa statement yang sudah dirilis oleh Ketua Komisi Fatwa bahwa itu lebih banyak unsur madharatnya. Memang ketika kita melihat sebuah persoalan, apalagi yang terjadi di masyarakat, fenomena-fenomena di masyarakat, tentu kita harus cermat dalam memahami hal itu. Apa sih tujuannya sound horeg itu? Kalau tujuannya itu hanya berhura-hura, berpesta pora, dan itu mengganggu kenyamanan, ketertiban umum, dan tentu mengganggu berbagai macam aktivitas masyarakat, ini tidak bisa dibenarkan. Polresta Malang juga telah mengeluarkan larangan penggunaan sound horeg di area pemukiman. Tidak hanya berbahaya bagi pendengaran, tapi juga meresahkan warga dan mengancam keamanan publik. Pertanyaannya, hingga kapan kita akan membiarkan kebisingan merembut keharmonisan sosial? Apakah sound horeg masih layak dibiarkan saat anak-anak menangis,
orang tua sakit terusik, dan warga saling serang demi suara yang tak perlu. Kini pilihannya ada di tangan masyarakat, mempertahankan budaya atau menjaga keharmonisan dan kesehatan publik.